Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar fisika bersama Ibu Ajeng Restiani. Materi untuk pertemuan kali ini kita memasuki bab 4 mengenai gerak lurus. Langsung saja kita ke materinya. Apakah gerak itu? Nah, pengertian gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap acuan tertentu, atau bisa kita sebut sebagai gerak bersifat relatif. Nah, di sini ada mekanika. Apakah kalian masih ingat mekanika itu apa? Kalau masih ingat, mekanika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak, di mana terbagi dua, ada dinamika, ada kinematika. Dinamika sendiri itu memperhatikan penyebab gerak beserta gayanya, sedangkan kinematika tidak memperhatikan penyebab gerak. Kemudian kita langsung ke materi posisi, jarak, dan perpindahan. Posisi artinya letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Sedangkan jarak yang termasuk besaran skalar ialah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kemudian untuk perpindahan yang termasuk besaran vektor, yaitu perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah mobil bergerak dari kota P ke kota Q sepanjang 400 meter. Kemudian, mobil melanjutkan perjalanan ke kota R sepanjang 300 meter. Tentukanlah A. Jarak yang ditempuh mobil, B. Perpindahan yang dialami mobil. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya, di mana mobil mulai dari titik P ke titik Q, kemudian dilanjutkan ke titik R. Nah, di sini kita harus menuliskan apa saja yang diketahui di soal. Yang diketahui yang pertama itu panjang PQ sebesar 400 meter, kemudian panjang QR sebesar 300 meter. Yang ditanyakan jarak dan perpindahan yang dialami mobil. Nah, untuk menjawab jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh mobil. Karena mobil menempuh jarak dari P ke Q, kemudian dilanjutkan dari Q ke R, maka rumusnya itu panjang PQ ditambah panjang QR. Jadi 400 ditambah 300 hasilnya 700 meter. Ini hasil dari jarak. Sedangkan dari perpindahan, karena P, Q, ke R ini membentuk segitiga siku-siku, maka perpindahan yang dialami mobil berarti dari P ke R. Nah, dari P ke R itu berarti di bidang miringnya. Maka berlaku dalil Pythagoras untuk gambar segitiga siku-siku. Rumusnya akar PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PQ nilainya 400 kuadrat ditambah QR nilainya 300 kuadrat. Sehingga 400 kuadrat hasilnya 160.000 ditambah 90.000. Sehingga menghasilkan akar 250.000. Akar 250.000 ialah 500 meter. Ini berlaku apabila gambar yang disajikannya bidangnya segitiga siku-siku. Kemudian sekarang kita lanjut ke materi kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan ini termasuk ke besaran skalar yang hanya mempunyai nilai saja, sedangkan untuk kecepatan itu termasuk besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Rumus untuk kelajuan rata-rata yaitu V sama dengan S dibagi T, di mana S itu merupakan jarak yang ditempuh, satuannya meter, T itu merupakan waktu yang ditempuh, satuannya second. Ya. Kemudian, untuk rumus kecepatan rata-rata itu sama dengan delta X dibagi delta T. Delta X itu diuraikan lagi menjadi X2 dikurang X1. Sedangkan delta T itu apabila diuraikan menjadi T2 dikurang T1.
Maksudnya X2 di sini yaitu perpindahan akhir dikurang perpindahan awal. Untuk yang bawah ini waktu akhir dikurang waktu awal. Ya, jadi rumus antara kelajuan dan kecepatan itu sama-sama lambangnya itu V. Ya, lambangnya V. Bedanya di rumusnya saja. Jadi jangan sampai tertukar. Nah, di sini ada contoh soalnya. Arya bersepeda ke arah utara sejauh 200 meter. Kemudian balik ke arah selatan sejauh 100 meter. Jarak tersebut ditempuh dalam waktu 20 second. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata sepeda Arya tersebut? Nah, kira-kira kalau kita lihat dari kompas, ini arah utara, arah selatan, arah barat, dan arah timur. Nah, berarti apabila Arya bersepeda ke arah utara, berarti arahnya ke atas, ya, sekitar 200 meter. Nah, kalau ke atas ini berarti bertanda positif, nilai 200-nya. Kemudian, karena Arya bersepedanya balik arah ke arah selatan, maka nilainya itu berlawanan. 100 ini jadi tandanya negatif. Nah, di sini kita tulis apa saja yang diketahui, di mana jarak ke utara 200 meter, jarak ke selatan 100 meter. Kemudian dengan waktunya itu 20 second. Yang ditanyakannya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, di sini untuk menjawab kelajuan rata-rata berarti kita harus tahu dulu jarak yang ditempuhnya. Jarak yang ditempuhnya tinggal kalian menjumlahkan panjang lintasannya, yaitu 200 meter ditambah 100 meter sama dengan 300 meter. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus kelajuan rata-rata, yaitu S dibagi T. S itu bernilai 300 meter, sedangkan waktunya itu bernilai 20 second. Tinggal kalian bagikan saja sehingga menghasilkan 150 meter per second. Sedangkan untuk perpindahan, karena perpindahan itu termasuk besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, maka arahnya itu harus kita perhitungkan. Nah, di sini awal mulanya arahnya itu ke utara. Ke utara itu bertanda positif ke atas. Sedangkan ketika Arya balik lagi ke arah selatan, karena arahnya ke bawah atau berlawanan, maka tandanya menjadi negatif. Ya, jadi negatif 100. Tinggal dikurangkan 200 dikurang 100 sama dengan 100 meter. Sehingga rumus untuk kecepatan rata-rata itu V sama dengan delta X dibagi T. Delta X bernilai 100 meter dimasukkan ke dalam rumus. Untuk T-nya atau untuk waktunya itu tetap bernilai 20 second. Tinggal kalian bagikan 100 dibagi 20 sama dengan 5. Satuannya meter per second. Kemudian kita lanjut ke materi kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Ya, di sini rumusnya limit delta T menuju 0, delta X dibagi delta T. Nah, kelajuan sesaat itu ialah besaran kecepatan sesaat. Sedangkan kecepatan sesaat itu didefinisikan sebagai perubahan posisi benda pada suatu waktu tertentu. Jadi rumus kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat itu sama. Di sini ada contoh soalnya. Posisi dari gerakan suatu benda dinyatakan oleh persamaan X sama dengan 5T kuadrat. Dengan X dalam meter dan T dalam second. X itu perpindahan, sedangkan untuk T itu ialah waktu. Nah, hitunglah kecepatan rata-rata benda itu dalam selang waktu. T-nya itu 1 second dan T-nya itu 2 second. Jadi T-nya itu dalam 1 second dan 2 second. Dan tentukan juga kecepatan pada saat T sama dengan 2 second. Jadi T itu waktu. Nah, mari kita jawab. Karena posisi benda yang ditanyakan itu ketika waktunya 1 second dan 2 second, maka X sama dengan 5T kuadrat. Persamaannya kita masukkan ketika T-nya sama dengan 1 second atau X itu bernilai 1,
atau 1 second sama dengan, nah 5 titik ini merupakan dot atau kata lain dari perkalian. Jadi 5 dikali, nah si T-nya itu diganti dengan angka 1 ya, angka 1 karena yang diinginkan dari soal itu angka 1. 1 kuadratnya tetap ditulis. Nah, tinggal kalian kalikan 1 kuadrat itu nilainya 1 dikali 5 hasilnya 5 meter. Kemudian apabila posisi benda pada waktu T-nya itu 2 second, maka X2-nya sama dengan 5 dikali T-nya itu diganti dengan angka 2. 2 kuadrat. Nah, sama dengan 5 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Berarti tinggal dikalikan 5 kali 4 sama dengan 20 meter. Nah, ini untuk posisi benda ketika 1 second dan 2 second. Karena yang ditanyakannya kecepatan sesaat, kecepatan pada saat T2 second, maka kita masukkan ke dalam rumus kecepatan sesaat. Mohon maaf, ini rumusnya kecepatan rata-rata atau sesaat, sama aja. Ya, jadi V sama dengan delta X dibagi delta T. Untuk delta X itu kalau diuraikan X2 dikurang X1. X2-nya 20 meter, X1-nya 5 meter. Sehingga 20 dikurang 5 menghasilkan 15. Sedangkan untuk delta T-nya berarti kalau diuraikan T2 dikurang T1. T2-nya bernilai 2 second, T1-nya bernilai 1 second. Jadi nilai yang besar dikurang nilai yang kecil. Nah, di sini 2 dikurang 1 menghasilkan 1. Kemudian hasil dari 15 dibagi 1 itu ialah 15 meter per second. Itu hasil dari kecepatan saat T2 second. Ya, jadi harus dimasukkan dulu nilai posisi benda, kemudian kecepatan rata-rata. Nah, di sini ketika dia tanyakannya kecepatan pada saat T2 second, maka kita memasukkan rumus V sama dengan dx dibagi dt. Sama dengan dx-nya itu diganti dengan persamaan 5t kuadrat. Nah, si x-nya itu diganti dengan 5t kuadrat, kemudian dibagi dt. Ini cara menghitungnya. Pangkatnya yang angkanya 2 dikalikan dengan angka 5 ya. Jadi pangkatnya dikalikan dengan angka 5 atau angka yang di depan T. Sehingga 2 kali 5 itu menghasilkan 10 T. T-nya ditulis lagi. Nah, T-nya ini sebenarnya pangkat 1. Dari mana pangkat 1? Dari 2 dikurang 1. Itu rumusnya. Ini dinamakan turunan. Ya. Jadi sekali lagi untuk menghitung kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 second, ini berlaku turunan. Nah, caranya pangkatnya dikalikan dengan angka depan. Pangkatnya itu 2, dikalikan dengan angka depan, hasilnya 10. Nah, T-nya itu ditulis lagi karena punya pangkat 1. Dari mana pangkat 1? Dari 2 dikurang 1. Ya, jadi si pangkatnya itu dikurang 1, menghasilkan pangkat 1. Nah, setelah dihasilkan dari turunannya itu 10T, maka si T ini diganti dengan angka 2 second. Ya, jadi V2 sama dengan, atau V pada saat 2 second sama dengan 10T sama dengan 10 dikali T-nya diganti dengan angka 2 dikali 2, tinggal dikalikan 10 kali 2 sama dengan 20 meter per second. Nah, kita lanjut ke materi percepatan. Ada percepatan rata-rata, ada percepatan sesaat. Ya, rumusnya bisa kalian lihat di sini. Kemudian di sini ada contoh soalnya.
Sebuah kelereng digelindingkan dari keadaan diam pada suatu bidang miring. Kecepatan kelereng menjadi 3 meter per second setelah bergerak selama 5 second. Berapakah percepatan rata-rata kelereng tersebut? Nah, berarti yang diketahuinya ada T1, T2, V1, dan V2. T1 itu kenapa 0? Nah, karena sebuah kelereng itu digelindingkan dari keadaan diam. Jadi awalnya itu diam. Kalau diam berarti waktunya itu 0 dan tidak ada kecepatan. Maka V1 atau kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Nah, ketika digelindingkan maka kelereng mempunyai kecepatan, yaitu kecepatan akhirnya menjadi 3 meter per second. Kemudian waktunya itu setelah bergerak itu bernilai 5 second ya. Jadi T2-nya itu 5 second. Jadi T1 atau waktu awalnya itu 0 second, kecepatan awalnya juga tidak ada karena kelereng itu dalam keadaan diam. Setelah digelindingkan, maka dia mempunyai kecepatan 3 meter per second dalam waktu 5 second. Ditanyakannya, berapakah percepatan rata-rata kelereng tersebut? Rumusnya A sama dengan delta V dibagi delta T. Nah, delta V itu berarti V2 dikurang V1. Jadi kalau ada delta atau yang gambarnya segitiga ini berarti rumusnya itu V2 dikurang V1 atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Sama halnya dengan delta T berarti T2 dikurang T1 atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Di sini kecepatan akhirnya itu 3, kemudian untuk kecepatan awalnya itu 0. Sedangkan untuk waktu akhirnya itu 5, sedangkan untuk waktu awalnya itu 0. Tinggal dihitung sama kalian, 3 dikurang 0, 3, 5 dikurang 0, 5. Berarti 3 dibagi 5 menghasilkan 0,6 meter per second kuadrat. Sekian penjelasan materi gerak lurus di pertemuan kali ini. Dilanjutkan materinya di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.